Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saat pagi hari ini dapat menjumpai lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, sekalipun kita tidak bertatap muka, saya yakin dan percaya ada anugerah Tuhan yang terus menjamah atas kehidupan kita semuanya. Sebab kuasanya, hadiratnya tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Percaya, mari kita sama-sama menyembah bila hadiratnya menguasai kita, menjamah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, buat penyertaan Tuhan yang sungguhlah ajaib, yang sungguhlah sempurna, yang sungguhlah luar biasa. Engkau baik buat kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami kuat dan kami sehat, semua karena penyertaan-Mu semata-mata atas kehidupan kami. Tidak ada yang kami berkata bahwa kami ada karena kekuatan kami ada karena kehebatan kami. Semata-mata karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan. Haleluya. Syapata kurianamo. Terima kasih Tuhan. Yesus, glory bagimu Tuhan. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, ku mau tinggikan-Mu Tuhan, menyembah-Mu, syukur, ku bawa syukur, ku bawa hidupku hanya bagimu, Yesus. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekali pun Kau meninggalkanku. Kau ukir aku di tangan-Mu, Yesusku. Ku percaya, Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan, tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia, glory. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku.
tak sekalipun kau meninggalkanku. Kau uji aku di tanganmu, Yesusku. Ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Mari buka kedua tanganmu, katakan, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Bapa yang setia buat kami. Mari percaya kekasih Tuhan, dimanapun kau berada hari-hari ini. Apa yang menekan atas kehidupanmu? Apa yang membuat engkau menjadi putus asa? Percayalah bahwa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Janjinya ya dan amin. Percaya akan firman-Nya. Mari sekali lagi dengan iman katakan pujian ini. Angkat kedua tanganmu dan berkata, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan, hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Yesus, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia. Tak pernah meninggalkanku, tak pernah meninggalkanku. Tak pernah menjauh dariku, tak pernah meninggalkanku Tuhan. Sedetik pun tak pernah kau tinggalkan, Yesus.
Haleluya. Oh, Kau perkasa Tuhan, Kau perkasa, Kau ajaib. Oh, Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Hibidimianambo, menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory. Haleluya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan-Mu? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan-Mu, dan aku mengharapkan firman. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai jiwaku, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskanmu dari kesalahanmu, dari pelanggaran-pelanggaranmu. Haleluya. Tuhan, Kau setia buat kami, Kau ajaib buat kami Tuhan. Sikipitiki arana mata kara papa 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 papa. Syara pata karana mata karabo seke de karana mata karana. Syaka pata kuriana mo sibidiamo. Glory bagimu Yesus Tuhan. Oh, oh, oh. Glory bagimu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Sama-sama katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya buat kami Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Apapun kondisimu hari-hari ini, mari tetap percaya akan mujizat Tuhan. Tetap percaya akan anugerah Tuhan. Tetap percaya, tetap percaya. Oh haleluya. Mari sekali lagi dengan iman katakan sekali lagi pujian ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Dengan iman, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Buka kedua tanganmu, katakan haleluya. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Haleluya, glory, glory bagimu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Ku mau
sembahmu, ku mau meninggikanmu. Haleluya, haleluya, Yesus. Kirianmu, biarlah pujian pengagungan terus kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian, hormat, sembah kami berikan padamu, sebab Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Oh, Sheyanamo, Shebereyanamo, Yanamo, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Sembahmu Tuhan, sembahmu Yesus, glory. Sibirianambo, oh, oh. Terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih anugerah-Mu besar, tak habis-habisnya mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering, selalu mengalir dan selalu mengalir. Dan selalu mengalir kasih setiamu, rahmat-Mu. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Glory bagimu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, sekali katakan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna buat kami Tuhan. Kau tiada celah. Kau sempurna buat kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Mari katakan sekali lagi pujian ini.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau setia dalam rencanamu dan karyamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Wow, Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini. Saya mengambilnya dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 dan 9. Dikatakan firman Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini amanat, ini sebuah nasihat datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa ternyata setiap kemarahan itu tinggal di dalam diri atau dalam hati orang yang bodoh. Dengan kata lain bahwa orang yang cepat marah itu adalah orang bodoh. Saya ulangi sekali lagi, bahwa orang yang cepat marah itu adalah orang bodoh. Kenapa saudaraku? Alkitab mengatakan demikian. Karena ketika orang sudah mulai marah saudaraku, apalagi tanpa ada kontrol yang benar dalam hidupnya saudaraku, itu pasti yang keluar adalah yaitu perkataan-perkataan yang tidak membangun. Di situ mungkin ada umpatan, ada kutukan, kata-kata kotor yang keluar. Nah, itu akan keluar dari setiap amarah daripada orang yang bodoh, dan tidak sedikit saudaraku akan timbul mungkin seperti perkelahian, percekcokan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin
saudara berkata bahwa, Pak Pendeta, apakah kita tidak boleh marah? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat Anda boleh marah. Ada sebuah batasan-batasan yang ditulis oleh Alkitab, ada sebuah batasan-batasan bahwa kita boleh marah. Yang pertama dikatakan bahwa kalau engkau marah, jangan sampai matahari sampai terbenam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa begini, Anda boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Nah, itu kata firman Tuhan. Demikian saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dengan kata lain ada sebuah batasan-batasan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa marah itu boleh, tetapi ada sebuah batasan, dan itu manusiawi saudaraku. Tetapi ada sebuah batasan-batasan yang kita perlu pahami supaya apa, dikatakan kita tidak menimbulkan dosa saudaraku. Nah, ini kerap kali terjadi waktu kita marah saudaraku. Apalagi tidak ada kontrol ya, waktu kita marah ini yang sangat berbahaya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa ada kutukan-kutukan bahasa-bahasa yang tidak membangun yang akan keluar dari perkataan kita. Ada perkataan yang mengutuk, bahkan terjadi bahwa begini, akan terjadi yang namanya perkelahian pada akhirnya saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang dikatakan firman Tuhan. Dan batasan dalam Alkitab bahwa jangan sampai matahari terbenam kalau engkau marah. Jangan sampai melewati satu hari itu saudaraku. Dan dikatakan sebelum matahari terbenam kita harus selesai. Kita harus yang namanya yaitu selesai dengan urusan tentang marah ini saudaraku. Jangan sampai itu disimpan. Dan apalagi kalau yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita marah dan itu kita menyimpan dan sampai berhari-hari, bahkan mungkin sampai berbulan-bulan, amarah itu tidak selesai dan tidak padam-padam. Ini sangat berbahaya. Nanti akan timbul yang namanya sebuah akar yang pahit saudaraku. Oh ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah nasihat yang datang dalam kehidupan kita bahwa amarah itu tinggal menetap di dalam diri orang yang bodoh saudaraku. Jadi amarah ini yang dimaksudkan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah orang yang suka marah saudaraku. Jadi ya suka marah, jadi kerjanya marah gitu. Jadi bukan hal-hal yang prinsip yang dilanggar, dia marah seperti itu ya. Umpatan-umpatan yang keluar dan lain sebagainya saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa mungkin ini sebuah spirit ya, roh gitu ya, yang mengikat atas kehidupan orang tersebut. Jadi bawaannya marah terus gitu ya, dan keluar terus sebuah tindakan-tindakan yang bodoh dari kehidupannya saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah nasihat juga datang dalam kehidupan kita bahwa mari jangan sampai sebuah kemarahan atau kebodohan-kebodohan itu saudaraku yang kita timbulkan, segera kita harus bertobat kembali kepada jalan kebenaran. Jangan sampai itu berlarut-larut saudaraku. Nah, apalagi kalau ada orang yang datang dalam kehidupan kita bahwa kita dalam posisi yang benar, tetapi dia datang tiba-tiba dalam tidak ada alasan gitu ya. Dia marah kepada kita, dia gosipin kita mungkin. Dia mungkin bawa perkataan yang tidak benar tentang diri kita saudaraku. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin saudaraku. Oh iya, kita harus membalas yaitu kejahatan dengan kebaikan saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kalau kemarahan itu menetap kepada orang yang bodoh, ketika kita dijahati saudaraku, ketika orang berlaku tidak adil tentang diri kita. Nah, kita akan refleks ya saudaraku untuk membalas itu. Bagaimana kita dapat membalas yaitu sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Nah, ini banyak terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mungkin kalau bisa kita akan lebih jahat lagi daripada orang yang melakukan itu kepada kita saudaraku. Sebisa mungkin, apalagi kalau kita mampu untuk mengerjakan dan melakukan itu. Jadi ada pendendam, ada akar yang pahit
dendam kesumat yang tidak selesai dari hidup kita, saudaraku. Ingat perkataan firman Tuhan hari ini, engkau adalah orang-orang yang bodoh kalau engkau tidak bisa menguasai daripada hati dan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dengan kata lain bahwa bergesekan itu adalah sesuatu yang natural dalam kehidupan ini. Dan Anda tidak bisa menghindar dari setiap gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah saudara bergesekan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, tetangga dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kenaturalan hidup. Sebagai manusia dalam kehidupan ini, saudaraku, itu natural bergesekan. Tidak mungkin orang-orang jauh akan menggesek kita, saudaraku, tetapi orang-orang terdekat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ternyata bergesekan waktu Anda berespon dengan benar akan menghasilkan ketajaman. Oh ya, saudaraku, ini yang saya katakan bahwa bergesekan itu adalah sebuah kenaturalan. Nah, bergesekan kalau kita berespon dengan benar akan menghasilkan ketajaman dari hidup kita, saudaraku. Nah, ini yang banyak terjadi, saudaraku. Waktu kita berespon dengan salah, bergesekan dengan orang lain atau sekeliling kita atau keluarga kita. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Kita berespon dengan salah. Nah, respon yang salah akan menghasilkan sebuah ketumpulan juga dalam hidup kita. Sebab dikatakan bahwa kita tidak akan pernah pintar, kita tidak akan pernah cerdas, saudaraku. Tetapi dikatakan kita bodoh, saudaraku. Nah, bodoh ini bukan berarti secara logika ya, saudaraku. Yaitu tentang matematika, tentang sejarah kita tidak mengerti. Enggak, dikatakan firman Tuhan bahwa waktu Anda mengerti kebenaran firman Tuhan tetapi tidak mengerjakan itu adalah sebuah kebodohan. Anda tidak cerdas secara rohani, saudaraku. Ngerti kebenaran, tahu kebenaran tetapi tidak mengerjakan kebenaran itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan itu bodoh, saudaraku. Nah, apalagi kita sudah mengerti ini bahwa amarah itu adalah sebuah kebodohan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada sebuah batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh orang percaya tentang yaitu sebuah amarah ini. Nah, amarah ini bisa dikelola dengan benar waktu kita mengerti dengan tepat kebenaran firman Tuhan. Responnya harus tepat supaya apa? Kita tajam, cerdas secara rohani. Yang mau dan sepakat katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebabpun saudara dan saya tidak bisa terhindar dari gesekan dan tidak bisa terhindar dari sebuah amarah. Tetapi firman Tuhan menasihatkan dalam kehidupan kita, beresponlah dengan benar sebab bergesekan itu adalah sebuah kenaturalan. Nah, waktu Anda berespon dengan benar, Anda akan menjadi tajam atau dengan kata lain saudara dan saya akan menjadi cerdas, yaitu melihat dan berespon dalam kehidupan ini. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Bapak, thank you, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah datang buat kami pada hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa amarah orang bodoh itu menetap dalam dada diri seseorang. Kami mau Tuhan bahwa kami tidak dijumpai orang-orang yang bodoh dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, bila firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini berbicara kuat atas kami semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah datang atas kehidupan kami hari ini. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan buat yaitu pergumulan anak-anak-Mu, ada pokok-pokok doa yang masuk. Kami secara khusus kami berdoa untuk pemulihan daripada kondisi anak-Mu yang sedang sakit, pasca daripada sakit, pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa pemulihan daripada surga itu sedang turun dan sedang mengalir kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab darah Kristus, sakit penyakit telah tertanggung semua di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kesembuhan apapun bentuk sakitmu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu juga berdoa yaitu pergumulan daripada anak-Mu untuk mencari jodoh. Tuhan, kiranya Tuhan berikan jodoh yang terbaik yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan tolong kasih karunia-Mu turun dan kami percaya bahwa
bahwa anugerah-Mu akan memberikan jodoh yang terbaik bagi pergumulan anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan hidup kami hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tinggal dan menetap dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami melihat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.